Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-temanku sekalian dan Bapak Firdaus Wajdi, kami dari kelompok 8 mata kuliah Tasawuf yang beranggotakan Arini Susanti, Rani Fajar, Rahma Kubro, dan Halikuddin Bakencono akan menjelaskan tentang tarekat Naqsyabandiyah. Pengertian tarekat. Kata tarekat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti jalan atau jalan menuju kebenaran. Tarekat dalam bahasa Arab thariqah, yang artinya mengandung sistem, metode, haluan, keadaan jalan, keadaan aliran dalam garis pada sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah tarekat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah merupakan salah satu tarekat sufi yang memiliki cukup banyak pengikut di Indonesia. Naqsyabandiyah sendiri berasal dari kata Naqsyaban yang merupakan gelar pendirinya, yaitu Syekh Naqsyaban. Sementara tambahan Yah merupakan nisbah yang berarti pengikut. Sehingga makna Naqsyabandiyah berarti pengikut Syekh Naqsyaban. Tarekat Naqsyabandiyah pertama kali muncul pada abad 14 Masehi di Turkistan. Pendiri tarekat Naqsyabandiyah adalah seorang pemuka tasawuf terkenal, yaitu Muhammad bin Muhammad Baha al-Din al-Uwaisi al-Bukhari Naqsyabandi, yang dilahirkan di sebuah desa Qasrul Arifan kurang dari 4 mil dari Bukhara, yaitu tempat lahir Imam al-Bukhari. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Bagaimana sih perkembangan tarekat ini di Indonesia? Perkembangan tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia sangat pesat. Bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi juga sampai ke pedesaan. Bukan hanya untuk rakyat biasa saja, tetapi juga masuk kepada kalangan cendekia dan politisi serta petinggi negara. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu tua maupun muda, meliputi banyak profesi dan keahlian. Perkembangan tarekat Naqsyabandiyah di Nusantara itu dipelopori oleh Syekh Yusuf Makassari. Ajaran dasar dan teknik spiritual tarekat Naqsyabandiyah. Sebelum seseorang masuk tarekat Naqsyabandiyah, ia harus menjalani baiat terlebih dahulu. Baiat dalam bahasan tarekat merupakan janji setia yang biasanya diucapkan oleh calon salik di depan mursyid untuk menjalankan segala persyaratan yang telah ditentukan oleh seorang mursyid dan tidak akan melanggarnya sesuai dengan syariat Islam. Adapun sesuatu yang melandasi baiat terdapat pada Al-Quran surat Al-Fat ayat 10. Setelah seorang salik dibaiat, maka salik akan mendapat bimbingan dan arahan dari mursyid. Pendekatan dilakukan dalam tarekat Naqsyabandiyah melalui pendekatan zikir. Dengan zikir, manusia akan semakin mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penganut tarekat ini mengenal 11 asas tarekat. Pertama, khushi dardam, sadar sewaktu bernafas. Suatu latihan konsentrasi di mana seseorang harus menjaga diri dari kekhilafan ketika keluar masuk nafas supaya hati selalu merasakan kehadiran Allah. Kedua, nazar bar kodam, menjaga langkah. Seorang murid yang sedang menjalani khalwat suluk bila berjalan harus menjaga langkah-langkahnya. Sewaktu duduk memandang lurus ke depan. Tujuannya adalah ruhaninya tidak dikacaukan oleh segala hal di sekelilingnya yang tidak relevan. Ketiga, safar darwaton, melakukan perjalanannya di tanah kelahirannya. Maknanya adalah melakukan perjalanan batin dengan meninggalkan segala bentuk ketidaksempurnaan sebagai manusia menuju kesadaran akan hakikatnya sebagai makhluk yang mulia. Keempat, khalwat dar anjuman, sepi di tengah keramaian. Khalwat bermakna menyepinya seorang petapa, sementara anjuman dapat berarti perkumpulan tertentu. Berkhalwat terbagi pada dua bagian, yaitu khalwat lahir dan khalwat batin. 5. Yad krad, ingat atau menyebut. Ialah berzikir terus-menerus mengingat Allah. Keenam,
gas kembali memperbarui. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan hati agar tidak condong kepada hal-hal yang menyimpang. 7. Nigah dasyat, waspada. Ialah setiap murid harus menjaga hati, pikiran, dan perasaan dari sesuatu walaupun ketika melakukan zikir tauhid. 8. Yaddash, mengingat Allah adalah menghadapkan diri kepada Zat Allah yang Maha Esa tanpa berkata-kata. Adapun 3 asas lainnya yang berasal dari Syekh Baha al-Din Naqsyabandi adalah yang pertama, wukuf zamani, memeriksa penggunaan waktu, yaitu orang yang bersuluk senantiasa selalu mengamati dan memperhatikan dengan teratur keadaan dirinya setiap 2 atau 3 jam sekali. 2. Wukuf adadi, memeriksa hitung zikir, yakni dengan penuh hati-hati memelihara bilangan ganjil pada zikir nafi isbat 3 atau 5 sampai 21 kali. 3. Wukuf kolbi, menjaga hati tetap terkontrol, kehadiran hati serta kebenaran tiada yang tersisa, sehingga perhatian seseorang secara sempurna sejalan dengan zikir dan maknanya. Mengenai teknik spiritualnya yaitu zikir, yakni berulang-ulang menyebut nama Allah ataupun menyatakan kalimat la ilaha illallah. Tarekat Naqsyabandiyah membedakan dirinya dengan aliran lain dalam hal zikir yang lazimnya adalah zikir diam sebagai lawan dari zikir keras yang lebih disukai tarekat-tarekat lain. Selain 2 macam zikir di atas, pengikut tarekat Naqsyabandiyah juga mengamalkan zikir yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu zikir lataif. Adapun ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk berzikir khafi yang menjadi dalil bagi tarekat Naqsyabandiyah yaitu yang pertama yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 22. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 3. Yang ketiga yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 55. Yang keempat yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 205. Kita akan lanjut kepada kafiyat zikir. Adapun kafiyat zikir yang diajarkan oleh Syekh Abdul Al-Wahhab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi sesuai dengan adab yang berlaku di kalangan penganut tarekat, yaitu yang pertama, menghimpun segala pengenalan dalam hati. Yang kedua, menghadapkan diri atau perhatian kepada Allah. Yang ketiga, membaca istighfar sekurang-kurangnya 3 kali. Yang keempat, membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Yang kelima, menghadirkan roh Syekh Tarekat Naqsyabandiyah. Yang keenam, menghadiahkan pahala bacaan kepada Syekh Tarekat Naqsyabandiyah. Dan yang ketujuh yaitu melaksanakan rabitah. Rabitah adalah menghadirkan rupa guru atau syekh ketika hendak berzikir. Hal ini sebagai salah satu kelanjutan dari salah satu ajaran yang terdapat pada tarekat ini, yaitu wasilah. Wasilah adalah mediasi melalui seorang pembimbing spiritual atau disebut mursyid sebagai suatu hal yang dibutuhkan untuk kemajuan spiritual. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai khatam khawajakan. Khatam artinya penutup dan khawajakan berasal dari bahasa Persia, artinya syekh-syekh. Khatam khawajakan artinya serangkaian wirid, ayat sholawat, dan doa yang menutup setiap zikir berjamaah. Khatam dianggap sebagai tiang ketiga Naqsyabandiyah setelah zikir isim al-zat dan zikir nafi wa isbat. Khatam dibacakan di tempat yang tidak ada orang luar dan pintu harus tertutup. Tidak seorang pun boleh ikut serta tanpa izin terlebih dulu dari syekh. Selain itu, para peserta khatam haruslah dalam keadaan berwudu. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.